Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Lisa Faradila, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas bilangan pecahan. Video bagian 2 yaitu tentang operasi hitung bilangan pecahan. Kalau kemarin kita membahas tentang bilangan bulat, sekarang kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Apa itu sih bilangan pecahan? Yuk kita simak video selengkapnya. Nih, materi yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama adalah mengenal bilangan pecahan, yang kedua macam-macam bilangan pecahan, ketiga menentukan pecahan senilai, keempat, mengubah pecahan ke bentuk pecahan lain, dan yang kelima, operasi hitung bilangan pecahan. Jadi, pada kesempatan ini ada 5 materi yang akan kita pelajari ya. Yuk, kita simak satu-satu. Coba sebelum kita mengenal pecahan, kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, dari gambar ini, sebenarnya ibu itu punya satu persegi panjang berwarna kuning, kemudian ibu bagi menjadi 4 bagian. Berarti kan seharusnya ada 4 persegi panjang berwarna kuning yang lebih kecil. Sekarang yang satu bagian ini ibu ambil, berarti dari sini ibu ambil satu kotak dari 4 kotak yang ada. Karena ibu ambil 1 dari 4 yang ada, maka 1/4 ini yang dinamakan bilangan pecahan. Contoh bilangan pecahan ini 1/4, atau ibu ambil 1 kotak dari 4 kotak yang ada. Gitu ya. Jadi contoh bilangan pecahan di sini adalah 1/4. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Bilangan pecahan merupakan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A dan B itu merupakan bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Nih, jadi nanti bilangan pecahan itu bentuknya A per B, yang mana A nanti kita sebut sebagai pembilang dan B kita sebut sebagai penyebut. Nah, contohnya nih, contoh bilangan pecahan ada 4/7. Berarti mana yang disebut pembilang? Ini 4 kita sebut sebagai pembilang dan 7 kita sebut sebagai penyebut. Ingat, atas itu pembilang, bawah itu penyebut. Begitu ya. Yuk kita lanjut. Nah, macam-macam bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan itu tidak hanya ada satu bentuk, ada bermacam-macam. Yang pertama, itu ada pecahan biasa. Apa sih pecahan biasa itu? Pecahan biasa itu berbentuk A per B, dengan A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, serta B bukan faktor dari A. Jadi, mengapa kok bukan faktor dari A? Karena kita cari bilangan atau pecahan biasa yang paling sederhana. Begitu ya. Contohnya, 1/2, 3/8, 7/10, dan lain-lain. Itu contoh pecahan biasa. Yang kedua, itu ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran berbentuk C A per B, dengan A, B, C bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 4, 1/2, 7, 3/8, 1, 7/10, dan lainnya. Jadi kalau pecahan biasa itu cuma A per B, tapi kalau pecahan campuran itu ada C A per
B. Begitu ya, ada C di depannya. Ada angka di depan pecahan biasa. Begitu ya. Yang ketiga, ada pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang penulisannya menggunakan tanda koma. Contohnya 0,35, 2,67, 9,543 atau min 2,3 dan lainnya. Intinya kalau pecahan desimal itu ada koma tuh. Dan yang keempat itu ada persen. Persen berarti per 100. Lambang persen adalah seperti ini. Nah, contohnya 27%, 69%, 30%, min 8%, dan lain-lain. Begitu ya. Nih, itu macam-macam bilangan pecahan. Ada 4. Pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Sekarang, menentukan pecahan senilai. Oh, maaf, ini ada angka yang nunggul ternyata. Nah, bagaimana kita menentukan pecahan senilai? Caranya seperti ini. Yuk kita amati bersama. Ini ibu ada sebuah kotak. Ini ada 100 kotak, yang mana 20 kotak diberi warna. Kemudian yang kedua ada satu kotak yang dibagi menjadi 5 dan satu bagiannya itu diberi warna. Berarti untuk kotak pertama itu pecahan 20/100 karena ada 20 kotak yang diberi warna dari 100 kotak yang ada. Kotak kedua ini itu representasi dari pecahan 1/5 karena ada satu bagian dari 5 bagian yang ada. Nah, sekarang tampak bahwa 1/5 itu sama dengan 20/100. Coba kalian amati. Sama kan? Hanya bentuk kotak dan besar kotaknya itu berbeda, tetapi letaknya itu sama loh. Ini segini. Nah, bagian ini, terus bagian ini, dan bagian ini. Sama kan sebenarnya? Dari mana mereka kok bisa dianggap sama? Dari ini. 1/5 itu kalau pembilang dikali 20 dan penyebut dikali 20, maka hasilnya akan menjadi 20/100. Nah, ini kan sama. Hasil akhirnya sama. Untuk mengetahui suatu pecahan memiliki nilai sama atau tidak, dapat dilakukan dengan cara mengubah pecahan tersebut ke dalam pecahan yang paling sederhana. Contohnya ini 20/100. Itu kan belum sederhana. Kita ubah. Kita bagi 10 dulu, berarti menjadi 2/10. Terus kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Oh, ternyata pecahan yang paling sederhananya sama, maka kedua pecahan tersebut bisa dikatakan pecahan senilai. Begitu ya. Kalian coba pelajari lagi secara mandiri. Lanjut. Mengubah pecahan ke bentuk pecahan lain. Pertama yang akan kita bahas adalah pecahan biasa. Jadi pecahan biasa kita bisa ubah ke bentuk pecahan campuran. Syaratnya apabila, maaf ini bukan penyebut ya, apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Ini kebalik, pembilang lebih besar dari penyebut. Nih, ini kebalik ya, apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Maaf ya, ini kebalik. Ibu ulangi lagi, pecahan biasa bisa kita ubah menjadi pecahan campuran apabila pembilang lebih besar dari penyebut. Contohnya,
13 dibagi 7 itu nanti 13/7 itu kan merupakan pecahan biasa. Akan kita ubah menjadi pecahan campuran, maka hasilnya 1/6/7. Dari mana, Bu? Begini caranya. 13 dibagi 7. Berarti 13 dibagi 7. Itu kan 13 bagi 7 hanya bisa 1 kali. 1 kali 7 sama dengan 7. Maka kita kurangi 13 kurangi 7, 6. Nah, 1 ini nanti masuk sebagai C. Ini 1 sebagai C. Kemudian 6 itu nanti sebagai A per, dan 7 di sini itu sebagai B. Begitu ya. Jadi 13 dibagi 7 itu sama dengan 1/6/7. Pembagian itu nanti sebagai penyebut, dan 6 itu merupakan sisa pembagian. Nah, yang kedua itu ada pecahan desimal. Caranya membagi pembilang dengan penyebut dengan cara porogapet. Porogapet itu pembagian biasa. Contohnya 2/5 itu nanti ketemu 0,4. Bagaimana? Ya begini, 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 kan tidak bisa, berarti kita pinjem 0. Kalau kita pinjem 0, berarti sininya juga 0, nah 20 dibagi 5 berapa? 4. Oh, 4 kali 5 20. 20 kurangi 20, 0. Dari sini 2/5 kalau kita ubah menjadi pecahan desimal hasilnya adalah 0,4. Dan yang ketiga itu kita ubah ke dalam bentuk persen. Bagaimana caranya? Nih, ubahlah penyebut menjadi 100 karena bentuk persen sama dengan titik-titik per 100. Contohnya 2/5, kita ubah 5 menjadi 100. Berarti 5 kali berapa ketemunya 100? Kali 20. Kalau penyebut kali 20, maka pembilang juga harus dikali 20. Sehingga 2 kali 20 itu 40, dan 5 kali 20 itu 100. Maka 2/5 kalau kita ubah menjadi bentuk persen, hasilnya adalah 40%. Coba kalian latihan sendiri ya. Kalian coba untuk bilangan pecahan biasa yang lain, kalian ubah ke dalam bentuk persen. Yang kedua, kita mengubah pecahan campuran. Pecahan campuran bisa kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ubahlah bentuk C A per B sama dengan begini caranya. Depan kali bawah tambah atas per bawah. Contohnya 1/6/7 itu kan sama aja 1 kali 7 ditambah 6 dibagi 7. 1 kali 7 itu 7, ditambah 6 itu 6. Nah, per 7. Sehingga 1/6/7 kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 13/7. Yang pertama. Yang kedua bisa kita ubah menjadi pecahan desimal. Angka di depan pecahan biasa merupakan angka di depan koma. Kemudian membagi pembilang dengan penyebutnya atau porogapet. Contohnya 3 2/5 itu sama dengan 3,4. Dari mana? 3 itu depan koma, kemudian 2/5 kita cari. 2/5 itu kan 0,4. Berarti 3 misal kan di depan koma, berarti kita buat misal 3,0 tambah 0,4. Nah, terus kita jumlahkan. Nah, berapa ini? 0 tambah 4 itu 4. Kemudian 3 tambah 0 itu 3. Oh, ternyata 3 2/5 itu sama dengan 3,4.
Selanjutnya, kita ubah pecahan campuran menjadi persen. Bagaimana caranya? Ini. Ubahlah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian penyebut kita ganti menjadi 100. Kita ubah menjadi 100. Contohnya, 1/2/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 kali 5, 5 ditambah 2, 7. Berarti sama dengan 7/5. Kemudian penyebut kita ubah menjadi 100. Kali berapa? Kali 20. Maka atas juga kali 20. Hasilnya 140/100. Maka 1/2/5 itu nanti sama dengan 140%. Nah, kalian coba sendiri ya, cari soal sendiri, cari contoh sendiri, terus kemudian kalian latihan sendiri. Yang ketiga, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Nanti, jadi pecahan desimal itu bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, dan bisa kita ubah menjadi bentuk persen. Nah, bisa kita ubah menjadi pecahan biasa itu caranya gini, misal 0,4. Kita lihat di belakang koma ada berapa angka. Kalau ada 1 angka, berarti itu per 10. Tinggal kita lihat angkanya ada berapa? 4. Oh, ternyata 0,4 itu sama dengan 4/10. Kita coba lagi. 1,35. Nah, sekarang kita buat kepecahan. Kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 2. Oh, kalau 2 angka berarti itu per 100. Nah, kemudian ini ada angka berapa? 1, 3, 5. Berarti 1,35 kalau kita ubah ke pecahan biasa menjadi 135/100. Jadi ingat, kita lihat di belakang koma ada berapa angka, kemudian kita lihat angkanya ada angka berapa, gitu ya. Yang kedua, pecahan campuran. Apabila di depan koma bukan 0, bisa kita buat menjadi pecahan campuran apabila di depan koma bukan 0. Contohnya seperti ini. 1,5. Kalau enggak gini aja, kita buat kepecahan biasa dulu. Ada berapa angka di belakang koma? 1, berarti per 10. Kemudian angkanya berapa? 15. Nah, dari pecahan biasa ini kita rubah ke bentuk pecahan campuran. 15 dibagi 10 itu hanya bisa 1, sisanya 5/10. Begitu ya. Gampang kan? Gampang. Nah, kemudian yang ketiga, pecahan desimal bisa kita ubah ke dalam bentuk persen. Ubahlah menjadi 2 angka di belakang koma. Contohnya gini, misal 0,3 itu berapa persen? Caranya gini, kita ubah menjadi 2 angka, berarti kita tambahi 0, maka sama dengan ini kan 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Kemudian angkanya untuk atas adalah 30, sehingga 0,3 nantinya menjadi 30%. Nah, begitu ya. Kalian pelajari sendiri untuk contoh yang lain. Selanjutnya ada mengubah pecahan persen menjadi pecahan lain. Nah, persen hanya bisa kita ubah menjadi pecahan biasa dan pecahan desimal. Caranya sama tetap ya, seperti yang tadi sudah Ibu bahas di awal. Selanjutnya kita akan masuk materi operasi hitung bilangan pecahan. Nah, operasi hitung bilangan pecahan. Jadi tidak hanya pecahan biasa, tetapi
kita juga akan membahas tentang operasi hitung pecahan desimal juga. Pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa. Pertama, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dulu. Contoh, 3/5 ditambah 2/3. Ini kan penyebutnya belum sama. Kita samakan dulu dengan cara mengalihkan. Nah, ini 5 kali 3 itu kita kalikan. Kemudian caranya gini, menyilang. 3 kali 3 tambah 2 kali 5. Maka hasilnya 9 tambah 10/15 sama dengan 19/15. Jadi penjumlahan 3/5 tambah 2/3 hasilnya 19/5. Atau kalau misal kita buat ke dalam bentuk pecahan desimal adalah 1/4/15. Begitu ya. Sekarang contoh untuk pengurangan. 20 dibagi 3 dikurangi 5/4. Kita samakan dulu penyebutnya. 3 kali 4 untuk penyebut, kemudian menyilang. 20 dikali 4 dikurangi 5 kali 3. Nah, 20 kali 4 itu 80, 5 kali 3 15. Dibagi 12, maka hasilnya 65/12. Kita jadikan pecahan campuran, maka menjadi 5, sisanya 5/12. Begitu ya. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan biasa, untuk pertama kali kita samakan penyebutnya. Apabila penyebut sudah sama, maka hanya kita jumlahkan atau kurangkan pembilangnya saja. Kalau misal nanti ada yang penyebutnya sama, tinggal kita jumlahkan atau kurangi atasnya atau pembilangnya saja. Begitu ya. Yang selanjutnya, perkalian pecahan biasa. Caranya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contoh, 3/5 kali 2/3, berarti 3 kali 2 per 5 kali 3. Hasilnya 6/15. Atau kita sederhanakan, sama-sama kita bagi menjadi 3, maka hasilnya 2/5. Ingat, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut untuk perkalian pecahan biasa. Selanjutnya ada pembagian pecahan biasa. Ganti tanda bagi menjadi kali dengan syarat pecahan yang belakang itu dibalik. Setelah dibalik, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Contoh, 25/4 dibagi 5/2. Ini kan bentuknya masih pembagian. Kita ganti menjadi perkalian dengan syarat 5/2 ini kita balik, berarti menjadi 25/4 dikali. Nah, yang bawah menjadi atas, 2/5. Selanjutnya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Maka 25 kali 2 per 4 kali 5, hasilnya 50/20. Apabila kita sederhanakan bagi 10, hasilnya adalah, ini bukan 2/5 ya, kebalik ya, 5/2. Maaf nih, 5/2, karena 50 dibagi 10 itu 5, 20 bagi 10 itu 2, maka hasilnya 5/2. Itu untuk operasi hitung pecahan biasa. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal. Yang harus kita lakukan adalah samakan letak koma terlebih dulu. Contoh untuk penjumlahan nih, 3,67 ditambah 24,5. Nah, komanya kita letakkan sama ya, sejajar seperti ini. Terus kita tinggal jumlahkan. 7 tambah 0 berarti 7, 6 tambah 5 1, nyimpen 1, 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8, 2, maka hasilnya 28,17.
Seperti penjumlahan biasa, hanya kita harus menyamakan letak koma terlebih dulu. Sekarang kalau pengurangan, samakan letaknya dulu, letak koma. 13,67 dikurangi 2,548. Maka hasilnya adalah 11,122. Dari mana? Dari sini. Ini kan kita anggap 0. 0 bagi 8. Tidak bisa, kita pinjam 1. 10 bagi 8 itu 2. 7 sudah dipinjam 1, berarti tinggal 8. 7 dipinjam 1, berarti tinggal 6. 6 kemudian dikurangi 4, hasilnya 2. 6 kurangi 5, 1. 3 kurangi 2, 1. Dan 1 kurangi 0, 1. Maka hasilnya 11,122. Ingat, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal kita samakan letak koma terlebih dulu. Nah, selanjutnya ada perkalian pecahan desimal. Pertama, bisa kita ubah bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian caranya sama, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tidak usah Ibu itu ya, berikan contoh sama. Yang penting kita ubah ke dalam pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Yang kedua, langsung perkalian desimal dengan memperhatikan banyak angka di belakang koma. Contoh, 3,2 kali 4,15. Berarti kita anggap saja seperti ini. Di belakang koma ada berapa? Ada 3 angka. Kita simpan nanti 3 angka. Sekarang kita perkalian biasa. 4, 1, 5 dikali 32. Berapa? 5 kali 2, 10. Nyimpen 1. 1 kali 2, 2. Tambah 1 itu 3. 4 kali 2 itu 8. 5 kali 3 itu 15. Nyimpen 1. 1 kali 3 itu 3. Tambah 1 itu 4. Kemudian 4 kali 3 itu 12. Maka hasilnya adalah, kita jumlah dari belakang, 0, 8, 12, menyimpan 1, berarti 3, 1. Dan kita lihat, perhatikan banyak angka di belakang koma. Ada berapa? 1, 2, 3. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Oh, di sini komanya berarti. Maka 3,2 kali 4,15 hasilnya 13,280. Begitu ya, kalian pelajari sendiri, kalian cari contoh sendiri. Selanjutnya ada pembagian pecahan desimal. Sama, bentuk desimal kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Kita ganti tanda bagi menjadi kali dengan syarat pecahan yang di belakang itu dibalik. Kemudian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Itu kalau kita mengganti pecahan biasa ke dalam pecahan kita ganti pecahan desimal ke dalam pecahan biasa. Caranya seperti ini. Nah, kalau misal yang kedua, langsung pembagian desimal dengan memperhatikan banyak angka di belakang koma. Contohnya 32 dibagi dikali berarti ini dibagi ya, dibagi 0,8. Nah, coba ini kan sama-sama ada satu angka di belakang koma, berarti sama aja. 10 bagi 10 berapa? 1. Dari sini karena ininya sama, ada satu angka di belakang koma, itu bisa langsung kita tembak seperti ini. 32 dibagi 8 berapa? 4. Langsung. Nah, kalian percaya nggak? Kalau nggak percaya, nih pembuktiannya. 0,8 dikali 4, apakah hasilnya 3,2? 8 kali 4 itu kan 32, nyimpen 3. 0 kali 4, 0, tambah 3,
3. Ada berapa angka di belakang koma? 1. Nah, sama kan hasilnya? 4. Nah, maka 3,2 dibagi 0,8 hasilnya 4. Kita dengan memperhatikan banyak angka di belakang koma. Jadi kalau di belakang komanya jumlah angkanya sama, langsung kita bagi, kita ambil angka tanpa koma. 32 dibagi 8 hasilnya 4. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan operasi bilangan pecahan campuran dan persen? Jawabannya adalah ini. Bentuk pecahan campuran dan persen diubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu agar lebih mudah. Kemudian cara mengerjakannya sama seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian pada pecahan biasa yang sudah Ibu bahas tadi ya, satu persatu. Nah, ternyata pada bagian ini cukup padat ya materi kita. Jadi Ibu berpesan kalian ulang video ini secara terus menerus. Kalian jangan lupa latihan sendiri, perbanyak latihan soal agar pemahaman kalian semakin oke dan semakin pintar dalam mengerjakan matematika. Begitu ya. Semoga kalian paham. Apabila banyak pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan banyak salah Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.